Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Nabila Dinisa dengan NIM 1833105 dari Prodi Fisika, kelas Fisika Komputasi Praktikum B1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ujian praktikum fisika komputasi dengan langkah awal yang saya gunakan yaitu saya membuat program Python sederhana untuk membangkitkan bilangan acak dari 1 sampai 10. Kemudian saya jalankan ke dalam Google Colab sehingga didapatkan eh, nilai angka 9. Angka 9 sendiri berisi tentang pantulan bola, di mana kasusnya yaitu mengamati bola yang dipantulkan dari lantai dengan koefisien restitusi 0,8 dan ketinggian awal 1 meter. Nah, gunakan metode Euler untuk menghitung ketinggian setelah 5 pantulan. Jelaskan rumus numerik untuk kecepatan dan posisi setelah pantulan, lalu plot ketinggian versus waktu. Di sini saya mungkin akan meminta itu untuk menjelaskan rumus numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya meminta ChatGPT untuk menjelaskan rumus numerik dengan penjelasan yang jelas dan rinci untuk menjelaskan masalah pantulan bola, yaitu mengamati bola yang dipantulkan dari lantai dengan koefisien restitusi 0,8 dan ketinggian awal 1 meter. Gunakan metode Euler untuk menghitung ketinggian setelah 5 pantulan. Jelaskan rumus numerik untuk kecepatan dan posisi setelah pantulan, lalu plot ketinggian versus waktu. Nah, konsep fisika dasar koefisien restitusi atau E menyatakan perbandingan kecepatan bola setelah dan sebelum menyentuh lantai, di mana E sama dengan V setelah dibagi V sebelum untuk bola yang jatuh dan memantul secara vertikal terhadap permukaan datar. Nah, sebelum menyentuh lantai, kecepatan V sama dengan minus V menuju bawah negatif, sedangkan setelah pantulan, kecepatan V sama dengan E dikali V mutlak arah atas positif. Nah, kedua yaitu persamaan gerak vertikal atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri bekerja sepanjang waktu selama bola jatuh dan naik. Sehingga dV per dt sama dengan minus G, dan dy per dt sama dengan V dengan Y sama dengan posisi ketinggian, V kecepatan, dan G sama dengan 9,8 M per S kuadrat atau percepatan gravitasi. Metode Euler. Sebelum itu, kita akan meminta penjelasan apa sih Nah, metode Euler sendiri adalah metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, metode ini digunakan ketika solusi analitik sulit atau tidak bisa diperoleh. Inti konsep metode Euler sendiri adalah semisal kamu atau saya mempunyai persamaan diferensial seperti dy per dt, f, t, y, dan kamu atau saya mengetahui nilai awal yaitu y0 sama dengan Y0. Metode Euler menghitung nilai Y pada waktu T plus delta T menggunakan rumus Y n plus 1 sama dengan YN plus V TN, YN dikali delta T. Contohnya sendiri untuk benda jatuh bebas yaitu dy per dt sama dengan V, dv per dt sama dengan minus G. Dengan metode Euler yaitu Vn plus 1
Vn min G dikali delta T, dan Yn plus 1, Yn plus Vn dikali delta T. Kelebihan metode Euler sendiri adalah sederhana dan mudah diprogram. Itu cocok untuk pembelajaran dasar metode numerik. Nah, kekurangan metode Euler sendiri yaitu kurang akurat jika delta T terlalu besar, bisa jadi tidak stabil untuk sistem kompleks, dan hanya pendekatan linear garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Euler sendiri adalah teknik numerik dasar untuk memprediksi solusi dari perubahan berkelanjutan bersama diferensial dengan cara menebak nilai berikutnya berdasarkan kemiringan saat ini. Nah, mungkin saya akan meminta ChatGPT untuk menjelaskan lebih jelas lagi rumus numerik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah itu, hingga didapatkan hasil akhir. Nah, masalah yang ingin kita selesaikan yaitu kita ingin menghitung ketinggian bola terhadap waktu ketika bola dijatuhkan dari ketinggian awal 1 meter, memantul dengan koefisien restitusi E sama dengan 0,8, mengalami percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 m per s kuadrat, diselesaikan dengan metode numerik Euler dan hingga terjadi 5 kali pantulan. Langkah pertama yang kita gunakan yaitu rumus dasar gerak vertikal. Ada dua persamaan diferensial yang menjelaskan gerak bola secara vertikal, yaitu dv per dt sama dengan minus g. Itu persamaan mengenai perubahan kecepatan akibat gravitasi. Sedangkan untuk rumus dy per dt sama dengan v itu merupakan rumus untuk perubahan posisi akibat kecepatan. Dengan v sama dengan kecepatan bola m per s, y sama dengan ketinggian bola, G sama dengan percepatan gravitasi m per s kuadrat bernilai positif ke bawah. Nah, langkah kedua yaitu menerapkan rumus Euler. Metode Euler sendiri menyelesaikan persamaan diferensial dengan rumus Vn plus 1 sama dengan Vn plus dv per dtn kali delta T. Sedangkan untuk Yn plus 1 sama dengan Yn plus dy per dt n dikali delta T. Karena dv per dt minus G dan dy per dt sama dengan V, maka rumus numerik yang digunakan adalah Vn plus 1 sama dengan Vn min G kali delta T, Yn plus 1 sama dengan Yn plus Vn kali delta T. Nah, langkah yang ketiga yaitu mendeteksi dan penanganan pantulan. Ketika bola mencapai lantai, berarti Y eh, tidak lebih besar sama dengan nol. Terjadi pantulan. Bola tidak menembus lantai, tetapi kecepatan berubah arah dan berkurang karena kehilangan energi. Rumus pantulan yaitu V setelah sama dengan minus E dikali V sebelum, dengan catatan tanda negatif menunjukkan arah berbalik dari ke bawah menjadi ke atas, sedangkan koefisien restitusi E sama dengan 0,8 membuat pantulan makin rendah. Nah, langkah keempat yaitu pseudocode atau logika pemrograman. Setiap iterasi waktu, yang pertama yaitu menghitung kecepatan baru, V sama dengan V minus G kali delta T. Yang kedua, hitung posisi baru, Y sama dengan Y plus V dikali delta T. Jika Y tidak lebih besar sama dengan nol, maka set Y sama dengan nol. Ubah kecepatan V sama dengan minus E kali V, dan tambah hitungan pantulan. Nah, langkah kelima yaitu mendapatkan hasil akhir. Dengan rumus dan logika di atas, kita dapat memperoleh posisi tinggi dan kecepatan bola dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu juga kapan bola dan menyentuh lantai. Kita tahu juga berapa kali sudah memantul. Setelah 5 kali pantulan, kita berhenti menghitung dan bisa melihat tinggi maksimumnya setelah pantulan kelima, membuat grafik ketinggian versus waktu dengan data yang terkumpul. Sehingga kesimpulan eh, yang saya gunakan, kesimpulan rumus numerik yang dipakai yaitu seperti pada tabel ini. Saya akan meminta untuk menuliskan secara matematis seluruh iterasi lengkap hingga pantulan kelima dan menampilkan hasil hitungan tinggi tiap pantulan.
Langkah perhitungan ketinggian maksimum setelah pantulan. Setiap kali bola memantul, energi kinetik berkurang karena lebih besar satu. Karena geraknya vertikal, ketinggian maksimum setelah pantulan ke N dihitung dengan rumus Hn sama dengan E kuadrat dikali Hn min 1 dengan H0 sama dengan 1M, E sama dengan 0,8. Nah, mari kita hitung sampai pantulan kelima, dapatkan nilai H0, H1, H2, H3, H4, H5 sedemikian rupa di dalam tabel. Jadi ketinggian maksimum setelah 5 pantulan adalah sekitar 0,1074 meter. Nah, simulasi numerik atau metode Euler. Simulasi Euler menyimulasikan semua posisi dan kecepatan per waktu delta T dan memperbarui sesuai rumus yang digunakan tadi ya. Jika YN plus 1 tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, V sama dengan minus I kali V, hitung H sama dengan V kuadrat per 2G karena saat bola naik energi kinetik berubah jadi potensial. Nah, contoh interaksi awal yaitu misal V sama dengan minus akar 2GH untuk H sama dengan 1, di mana V sama dengan minus akar 2 kali 9,8 kali 1 sama dengan minus 4,427 meter per second. Nah, setelah pantulan, V sama dengan minus E kali V sama dengan 0,8 dikali 4,427 sama dengan 3,541 meter per second, sehingga didapatkan H sama dengan 3,541 kuadrat per 2 kali 9,8 sama dengan 0,64 meter. Setelah menghitung tadi langkah satu-satu, bisa didapatkan tabel seperti ini, di mana untuk pantulan ke-1, kecepatan awal naik V1 sama dengan 3,541 dengan H sama dengan 0,64. Untuk pantulan kedua, V2 sama dengan E kali V1 sama dengan 0,4096. Untuk pantulan ketiga, didapatkan nilai H 0,2621 meter. Untuk pantulan keempat, didapatkan nilai H 0,1678. Dan untuk pantulan kelima, didapatkan nilai H sama dengan 0,1074. Nah, kesimpulan sendiri yaitu dengan rumus numerik sederhana dan sifat fisik pantulan bola, kita memperoleh tinggi maksimum setelah setiap pantulan sebagai Hn sama dengan E kuadrat N kali H0 dan setelah 5 pantulan didapatkan nilai H5 sama dengan 0,64 pangkat 5 dikali 1 sama dengan 0,1074 meter. Kemudian saya akan meminta untuk eh, menjelaskan langkah coding atau kita akan meminta untuk divisualisasikan dengan grafik atau dibuatkan versi kode Python. Nah, saya akan menjalankan kode ini mungkin di Google Colab. Dapatkan sim grafik seperti pada gambar ini.
Hmm. Kode Python digunakan yaitu import matplotlib.bplot splt, kemudian dimasukkan nilai parameter fisiknya, kemudian ini untuk menyimpan data waktu dan ketinggian, kemudian disimulasikan sampai 5 pantulan, update kecepatan dan posisi dengan metode Euler. Ini untuk digunakan menyimpan data untuk grafik, deteksi pantulan, pantulan arah ke atas dikali E. Kemudian ini digunakan untuk memplotting hasil sehingga didapatkan hasil seperti pada gambar ini. Nah, gambar di atas, gambar ini merupakan hasil simulasi numerik dari gerak pantulan bola secara vertikal terhadap waktu menggunakan metode R. Sumbu X horizontal waktu menunjukkan laju waktu dalam satuan detik, second. Simulasi berjalan hingga 2,6 detik, mencakup total 5 pantulan. Setiap kurva parabola menunjukkan naik turun bola selama satu siklus pantulan. Sumbu Y vertikal sama dengan ketinggian M menyatakan tinggi bola dari lantai dalam satuan meter. Kemudian titik tertinggi pada awal grafik adalah 1 meter, yaitu ketinggian awal bola sebelum dijatuhkan. Setelah setiap pantulan ketinggian maksimum turun bertahap mengikuti hukum fisika dan pengaruh koefisien restitusi E sama dengan 0,8. Kurva pantulan ini menyerupai busur parabola terpotong dan terbagi menjadi beberapa bagian. Parabola turun ini merupakan penjelasan mengenai bola jatuh bebas akibat gravitasi. Nah, titik datar atau menyentuh lantai ini menjelaskan tentang bola mencapai Y sama dengan 0, artinya pantulan terjadi. Nah, parabola kemudian kan naik. Nah, itu menjelaskan tentang bola memantul ke atas, energi berkurang oleh E sehingga tidak setinggi sebelumnya. Selama memantul, H baru sama dengan E kuadrat dikurangi dikali H sebelumnya. Dalam kasus ini E kuadrat sama dengan 0,64. Contoh dari grafik yaitu pantulan pertama 1,0 ini ya, sama dengan 0,64 meter. Yang kedua 0,64, 0,41 ini, ini, sehingga nah, sifat metode Euler yang terlihat. Metode Euler sendiri menghasilkan garis patah-patah halus alih-alih kurva sempurna. Hal ini terjadi karena metode Euler memperkirakan perubahan secara linear dalam langkah waktu kecil. Grafik tetap halus karena digunakan langkah waktu kecil delta T sama dengan 0,001, tapi tetap terlihat tajam dibanding metode eksak. Nah, kesimpulan dari grafik itu adalah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter melalui 5 pantulan. Ketinggian maksimum makin mengecil. Pantulan terjadi saat bola menyentuh lantai Y sama dengan 0, dan setelah itu kecepatan dibalik serta dikalikan E sama dengan 0,8. Nah, simulasi berhasil menggambarkan fenomena energi kinetik potensial hilang sebagian tiap pantulan. Eh, Selanjutnya, saya akan meminta untuk dibuatkan jurnal tentang itu.
Mungkin saya akan share screen. Nah, judul dari jurnal kali ini yaitu simulasi numerik menggunakan simulasi numerik pantulan bola menggunakan metode Euler. Startnya yaitu hmm,
Setelah itu saya akan meminta untuk dibuatkan pendahuluan. Saya mungkin akan memasukkan hasil dari ChatGPT ke sini. Nah, pendahuluan yang pertama itu pantulan bola dari suatu permukaan merupakan contoh sistem dinamis dalam fisika yang melibatkan energi potensial, energi kinetik, dan kehilangan energi akibat tumbukan. Dalam kondisi ideal, ketika bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ia akan mempercepat akibat gravitasi hingga mencapai lantai, lalu memantul dengan ketinggian yang lebih rendah bergantung pada koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi sendiri adalah rasio antara kecepatan bola setelah dan sebelum tumbukan terhadap lantai. Nilai E sama dengan 1 menggambarkan patulan sempurna elastis, sedangkan E lebih besar 1 menggambarkan tumbukan tidak elastis di mana sebagian energi hilang, misalnya karena panas suara atau deformasi. Nah, masalah seperti ini sulit diselesaikan dengan pendekatan analitik karena bola terus-menerus berubah arah dan kecepatan saat memantul. Oleh karena itu diperlukan pendekatan numerik. Nah, salah satu metode yang umum digunakan yaitu metode Euler. Dengan metode ini, perubahan posisi dan kecepatan bola dapat dihitung pada setiap selang waktu kecil secara perlahan.
Masalah yang terjadi yaitu tadi kan masalahnya mengamati bola. Masalahnya ini penjelasan secara kita masukkan tabel ini ya. Masukkan satu persatu.
akan masukkan kode Python yang kita gunakan. Hmm.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.